kita akan aplikasi pupuk pembuahan untuk varian Jupiter. Jadi untuk Jupiter dengan seperti ini aja sudah cukup. Tapi kalau mau lebih maksimal bisa pakai asam umat atau kapur dolomit. Nah, ini ada satu lagi. Ini Vitoflex. Jadi ini untuk satu pohon di lahan. Kalau kita tanam di lahan. Jadi kalau di tabu lampot kita cuma pakai 3 gayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini kita akan aplikasi pupuk pembuahan untuk varian Jupiter. Jadi ini varian Jupiter yang sudah di video sebelumnya kita sudah ada pemberhentian tersier di 50 atau 12 daun. Dan ini sudah kondisinya sudah merata, jadi semua tersier sudah dalam kondisi 15 atau 12 daun dari pangkal sekunder. Nah, berarti saatnya kita pemupukan generatif. Jadi teman-teman juga harus pastikan bahwa batang tersier sudah dalam kondisi merata. Ya, jadi ini perkiraan tersier ini sekitar 2,5 bulan atau sampai 3 bulan untuk pembentukan tersiernya. Nah, jadi saatnya kita pupuk pembuahan untuk mempersiapkan pembuahan di 21 hari ke depan. Ya, kita langsung aja. Nah, ini saya akan memberikan pupuk yang sederhana, simple, dan yang biasa teman-teman atau banyak penghobi anggur lakukan. Jadi ini kita pakai pupuk MKP, KNO3 dan boron. Ya. Terus ya, ini pupuk pembuahan pertama. Dan ini kita aplikasi magnesium dan kalsiumnya, ini sistem spray. Jadi per 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama magnesium, minggu kedua kalsium. Sebaliknya terus sampai kondisi berbuah. Jadi ini sistem spray. Nah, ini ada asam humat. Jadi asam humat ini kita pergunakan sebelum pemupukan. Jadi kemarin kita belum sempat untuk video kan, tapi dianjurkan 1 minggu sebelum pemupukan generatif kita sudah aplikasi asam humat dan kapur dolomit. Tapi itu tidak diwajibkan kalau untuk varietas Jupiter. Ya, jadi untuk Jupiter dengan seperti ini aja sudah cukup. Tapi kalau mau lebih maksimal bisa pakai asam humat atau kapur dolomit. Nah, ini ada satu lagi. Ini Vitoflex. Nah, Vitoflex ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mikro. Jadi mikro kebutuhan unsur hara yang kebutuhannya sedikit tapi penting. Nah, jadi kalau teman-teman nggak punya karate boron, teman-teman bisa ganti dengan Vitoflex. Jadi di sini Vitoflex ada kandungan boronnya 2%, sama halnya dengan karate boron, tapi bedanya karate boron ini memiliki unsur hara nitrogen dan kalsium. Nah, jadi kalau kita pakai ini berarti nitrogen dan kalsiumnya tidak ada untuk di Vitoflex, tapi bisa sudah kita gantikan dengan Kalnit atau CNG. Pupuk Kalnit ini kandungan nitrogen dan kalsium, jadi sama di sini. Ya, sama kondisinya seperti ini. Jadi dua ini hampir sama dengan kandungan dari karate boron. Nah, karena kondisi pupuk atau karate boron saya ini udah lumer, jadi nggak saya pergunakan. Jadi saya akan pergunakan Vitoflex. Nah, ya, jadi untuk
pemupukan pertama kita cuman pergunakan ini. Ya, pergunakan ini. Ya, jadi ini saya pergunakan di hari Sabtu. Ya, jadi pemupukan mikronya saya makronya saya pergunakan di hari Sabtu. Nanti di hari Rabu saya akan spray dengan magnesium. Nanti Rabu depannya saya spray dengan kalnit. Kalnit ini kalsium nitrat. Ya, fungsi dari kalsium itu untuk daya tahan si tanaman atau untuk dinding sel juga, memperkuat dinding sel. Kalau magnesium fungsinya untuk pembentukan klorofil. Klorofil itu jati jauh daun. Dan masih banyak lagi fungsi dari magnesium. Nah, ini yang kita pergunakan sekarang. Jadi MKP, KNO3, dan Vitoflex. Nah, MKP ini adalah monokalium fosfat. Jadi fosfat itu fungsinya untuk pembentukan calon bunga kalau di fase generatif. Jadi di sini nggak ada kandungan nitrogen ya. Jadi fosfat dan kalium. Nah, kalau ini KNO3. Nah, KNO3 itu unsur haranya itu ada nitrogen dan kalium. Jadi ini juga sudah ada nitrogennya. Jadi untuk apa namanya, ya masih bisa kita pergunakan lah. Pada yang ini. Nah, karena kita untuk pembuahan berarti yang kita tingkatkan adalah kaliumnya. Jadi kaliumnya itu 45% grade fertilizernya, sedangkan yang merah itu 15-15. Jadi kita nggak pergunakan yang merah. Jadi KNO3 yang biru. Nah, ini Vitoflex. Jadi ada 6 unsur hara mikro dari boron, molybdenum, apalagi mangan, besi, dan yang lainnya. Ya, langsung aja kita aplikasi dosisnya. Ya, untuk KNO3 kita pakai untuk 20 liter air saya pakai 2 sendok. 1 2. Untuk MKP-nya saya juga pakai 2 sendok. 1. Jadi 2 sendoknya bukan 2 sendok tinggi ya, jadi serata. 2. Dan ini kita pakai Vitoflex. Kita pakai dosisnya untuk 20 liter air itu 2,5 gram. Tapi kita karena timbangan nggak ada, kita pakai segini. Ya. 1/4 sendok. Oke, kita aduk. Dari pengaduknya. Jadi ini untuk 1 pohon di lahan, kalau kita tanam di lahan. Jadi kalau di tabung lampot kita cuma pakai 3 gayung ini. Tapi kalau di lahan seperti ini kita pakai sekitar 10 liter. Jadi setengahnya. Nah, jadi sebelum kita bantu untuk gemburkan dulu kondisinya. Nah, ini di sini lihat teman-teman, cacing juga hidup, bisa lihat. Berarti media kita dalam kondisi bagus. Ya. Oke, sip. Oke, siram.
di sini. Sebenarnya di satu titik juga nggak ada masalah, teman-teman. Cuman kita pengen juga area sini kita kasih pupuknya. Jadi kalau varian Jupiter ini sebenarnya bisa cuman satu aplikasi. Kalau kondisi batang sudah siap, sebenarnya bisa langsung pembuahan. Ini saya perkirakan antara 2-3 kali untuk aplikasi seperti ini. Ya, jadi setengah dari formula yang kita bikin. Ya, mungkin itu untuk proses pemberian pupuk pembuahan. Nah, kita akan bahas lagi di sini, teman-teman. Nih, bisa dilihat. Ini kondisi sudah semua keadaan merata. Nih. Jadi tersier sudah merata dan sebagian sudah berkayu. Kita lihat. Nah, ini saatnya kita pemberian pupuk generatif untuk mengaktifkan tunas. Jadi mudah-mudahan calon bunga akan terbentuk. Nah, jadi kalau pertumbuhan sudah kita hentikan, otomatis nutrisi tidak akan terbuang untuk tumbuh, tapi nutrisi yang akan tersisa akan disimpan ke batang yang akan menjadi cadangan nutrisi kita saat pembuahan. Ya, kita lihat lagi, ini hampir semuanya. Nih, saya lihat. Nah, seperti ini masih ada faktor tumbuhnya, jadi kita buang aja seperti ini. Nah, dengan pengurangan nitrogen dan meningkatkan unsur fosfat, otomatis, nah, jadi nitrogen ini fungsinya untuk tumbuh, untuk membentukkan calon organ, jadi tumbuh. Nah, sedangkan kalau fosfat fungsinya untuk pembelahan sel dan pembentukan calon bunga. Nah, jadi kalau nitrogennya dikurangin, otomatis fosfat akan meningkat. Karena jika, fosfat akan meningkat. Nah, otomatis tanaman akan fokus pada pembentukan calon bunga. Ya, jadi sifat antagonis antara fosfat dan nitrogen ini yang akan saling melemahkan. Jadi kalau nitrogennya rendah, otomatis fosfat akan meningkat dan akan melemahkan unsur N-nya. Ya, ini hampir semua tanaman kita. Kalau ini varian Ara, juga sudah saatnya kita pupuk generatif. Jadi mungkin kalau Jupiter bisa cuma 2 kali pupuk generatif, sedangkan varian lain bisa 3 kali atau bisa selama 1 bulan. Ya, mungkin itu aja video dari saya untuk varian Jupiter. Kita akan update lagi untuk mungkin proses pemangkasan atau pengaplikasian pupuk terakhir. Ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.